Halo guys, kalau kamu lagi bingung mau beli HP 1 jutaan yang mana? Tenang aja, karena kamu udah berada di video yang tepat. Sekarang ini HP 1 jutaan udah banyak yang ngasih spesifikasi bagus dengan kelebihan-kelebihan seperti performa kencang, memori besar, bahkan ada juga yang udah 5G. Tapi kamu juga tidak boleh asal beli karena masih ada juga beberapa HP yang kurang worth it untuk dibeli. Oleh karena itu di video kali ini S-Tech-In telah buatkan 7 rekomendasi HP 1 jutaan terbaik yang paling worth it untuk dibeli di tahun 2024. Yang pertama, Samsung Galaxy A05. HP ini menjadi salah satu HP Samsung 1 jutaan yang masuk resmi ke Indonesia pada awal Oktober 2023. Samsung A05 mengunggulkan bagian performanya yang dipersenjatai oleh Helio G85. Chipset 12 nanometer ini dipadukan dengan RAM 4GB dan 6GB serta penyimpanan storage mencapai 128GB. Bahkan ada pula fitur RAM Plus untuk menambah RAM sebesar kapasitas RAM yang dipilih. Baterai yang digunakan berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya 25 Watt. Detail ini mungkin bisa jadi daya tarik tersendiri untuk kamu yang mencari HP dengan baterai tahan lama. Apalagi pengisian berdaya segini juga termasuk salah satu yang terkencang untuk sekelas HP 1 jutaan. Samsung A05 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Meski berstatus HP entry level, smartphone ini mampu merekam video resolusi Full HD dengan menggunakan kamera utamanya. Lalu HP yang udah berjalan di Android 13 ini juga dijamin dapetin update Android 2 tahun dan update sistem keamanan hingga 4 tahun lamanya. Sedangkan yang menjadi kekurangan di HP ini adalah resolusi layarnya yang masih 720p aja, dan sensornya juga kurang lengkap termasuk tidak adanya sensor fingerprint juga merupakan deal breaker bagi HP Samsung yang satu ini. Berikut ringkasan spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang kedua, Redmi 13C dan Poco C65. Mimin sengaja jadikan keduanya menjadi satu karena memang mereka berdua ini anak kembar yang diperlakukan tidak adil. Jadi walaupun secara spesifikasinya kembar ataupun sama, namun si Redmi dapat perlakuan lebih mahal 50.000 dan tersedia di pasar online maupun offline. Sedangkan si Poco harganya lebih murah 50.000 dan hanya tersedia secara online. Dengan harga 1 jutaan ini, pembeli bisa dapetin HP berchipset MediaTek Helio G85 dan disokong RAM hingga 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM extended. Serta internal memori hingga 256GB yang juga masih bisa diperluas melalui kartu SD hingga 1TB. Dengan paduan komponen tersebut menghasilkan performa yang siap jalani aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Mainin Mobile Legends dan game the best seperti Free Fire juga udah nyaman dimainin. Layar HP ini juga punya refresh rate 90Hz yang mana pakai panel IPS LCD 6,74 inci dengan resolusi HD+. Layar yang udah pakai Gorilla Glass ini juga dibekali sertifikasi TUV Low Blue Light yang diklaim dapat mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani kamera makro 2MP dan satu lensa bonus. Dan perekaman videonya mentok hingga 1080p 30fps untuk kamera belakang maupun depannya. Yang menarik dari HP ini adalah udah tersedianya fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Semua itu ditopang oleh baterai 5000 mAh dan support pengisian daya cepat 18 Watt. Namun sayang untuk charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 Watt aja, jadi kalau pengguna mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya ada pada bagian fotografinya yang tanpa lensa ultra wide, lalu speaker masih mono dan gyroskopnya belum hardware. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketiga, Itel P55 5G. Kalau kamu nyarinya yang berperforma tinggi, HP 5G 1 jutaan dari Itel ini bisa menjadi pilihan yang tepat buat kamu. HP rilisan 22 Desember ini berhasil jadi salah satu HP 5G termurah yang resmi ke Indonesia sekaligus jadi HP dengan performa terbaik di harga 1 jutaan.
Itel P55 5G diotaki oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 dan dipadukan dengan RAM 6GB yang disertai dengan RAM Plus hingga 6GB lagi. Sementara penyimpanannya juga cukup luas yaitu 128GB yang kalau masih dirasa kurang juga bisa ditambah lagi pakai kartu microSD lewat slot yang tersedia. Satu hal lagi yang menarik dari storage-nya ini adalah soal jenisnya yang udah pakai UFS. Sehingga kinerja baca tulis data maupun loading aplikasi jadi lebih cepat tidak seperti yang pakai eMMC. Performa main game di HP ini juga juara banget. Karena mau dipakai main Mobile Legends, PUBG Mobile hingga yang grafiknya paling tinggi seperti Free Fire pun sangat menyenangkan karena mampu ngasilin performa stabil di settingan tertinggi yang tersedia. Kamera juga jadi poin yang cukup menarik di HP ini yang mana di belakang ada kamera utama 50MP yang ditemani satu kamera bonus. Kualitas fotografinya cukup bagus untuk sekelas HP 1 jutaan, bahkan perekaman video kamera utamanya pun udah bisa hingga resolusi 2K 30 maupun 1080p 60fps. Ini jelas jadi keunggulan yang jarang banget ditemui di kelas harga 1 jutaan. Namun yang kurang dari HP ini adalah soal layarnya yang masih beresolusi 720p. Dan sensor gyroscope di HP ini juga belum hardware sehingga cukup disayangkan padahal performa gamingnya udah bagus banget. Ditambah hal ini juga berdampak pada tidaknya stabilizer di perekaman kameranya. Kalau tertarik, link pembelian di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harganya. Yang keempat, Tecno Spark 20. HP terbaru dari Tecno rilisan awal Januari 2024 ini datang dengan memori yang besar dan performa dapat diandalkan. Dengan harga 1 jutaan ini, kita bakal dapetin memori 8/256GB yang berpadu dengan chipset MediaTek Helio G85 yang udah terbukti lumayan kencang di kelasnya. HP ini juga menyematkan fitur RAM expansion yang bisa nambah RAM hingga 8GB lagi dan storage yang juga masih bisa diperluas pakai microSD sampai 1TB. Lalu buat mainin PUBG Mobile bisa dapat settingan smooth ultra dengan lancar di 40fps. Dan mainin MLBB bisa dapat grafis ultra frame rate high dengan lancar rata-rata 55fps. Asiknya lagi adalah untuk speakernya udah stereo sehingga mainin game maupun nonton film bisa dapat suara yang bagus dan seimbang. Layar 6,56 inci ini pun udah support refresh rate 90Hz meski masih beresolusi HD+ aja. Namun yang jelas layarnya ini bisa menampilkan pergerakan yang lebih mulus. Kalau untuk dayanya sendiri, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya 18 Watt dengan charger 18 Watt langsung di box pembeliannya. Nah, dengan daya segini bisa untuk ngecas 50%-an dengan waktu 41 menit aja. Dan yang tidak boleh ketinggalan, HP ini juga udah punya sertifikasi IP53 yang tandanya HP ini tahan debu dan percikan air. Namun yang kurang dari HP ini adalah storage-nya masih eMMC, gyroscope belum hardware, dan tidak ada jaminan update software. Berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang kelima, Infinix Hot 30. HP 1 jutaan yang rilis pada bulan Mei 2023 ini merupakan lini Hot Series yang menjadi andalan Infinix untuk memerangi pasar HP 1 jutaan. HP ini mengunggulkan RAM dan internalnya yang besar, serta performa dan pengisian dayanya yang kenceng. Infinix Hot 30 membawa RAM 8GB yang bisa diperbesar hingga 8GB lagi, sehingga total bisa jadi 16GB menggunakan fitur RAM Extended. Sementara untuk kapasitas storage-nya juga lega mencapai 256GB yang juga masih bisa perluasan menggunakan slot micro SD hingga 2TB. Dan untuk otaknya sendiri pakai MediaTek Helio G88 yang udah terbukti siap melibas semua kegiatan harian, termasuk juga bermain game. Soal daya juga bagus dengan baterai 5000 mAh yang disupport pengisian daya cepat 33 Watt, jadi buat ngisi daya setengah jam pun udah bisa dapetin 55%. Buat kamu yang pemakaiannya santai seperti scrolling TikTok maupun nontonin film, HP ini juga bisa cocok untuk itu karena speakernya stereo dan layarnya juga berukuran besar yakni 6,78 inci. Panelnya pakai IPS LCD resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz yang menjamin kegiatan scrolling akan terasa mulus. Namun yang jadi kekurangannya ada pada kameranya yang cuma ada satu aja tanpa adanya kamera ultra wide.
Terus buat kamu pengguna gyroscope juga mesti kecewa karena HP ini belum punya gyroscope hardware. Buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi lengkapnya. Yang keenam, Poco M5. HP Poco yang satu ini punya harga rilis mulai dari 2,1 jutaan untuk varian terendahnya, namun harganya udah turun di kisaran 1,2 jutaan aja. Dibanderol dengan harga segitu membuat HP ini menjadi semakin worth it untuk dibeli. Hal itu lantaran Poco M5 udah pakai chipset 4G terbaik untuk saat ini, yakni Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB UFS 2.2, tentu performa HP 1 jutaan ini gak kaleng-kaleng. Mainin game berat seperti Genshin Impact pun udah lumayan, meskipun mesti pakai settingan terendah karena RAM-nya hanya 4GB aja. Alternatif lain buat kamu yang pengen performa ngebut tapi bagian lain masih punya kualitas yang bagus. Seperti baterai 5000 mAh di HP ini juga terbilang cukup awet, ditambah lagi untuk pengisian dayanya juga udah pakai fast charging 18 watt. Lalu untuk layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci, resolusinya juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Bahkan layar ini juga udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski tidak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur bernama NFC dan infrared blaster juga ada. Berhubung fokus Poco M5 lebih ke urusan performa. Jadi untuk sektor kamera rasanya kurang begitu spesial karena HP ini tidak punya kamera ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian udah tersedia di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi dan harganya. Yang ketujuh, Redmi 12. HP yang dirilis Agustus 2023 ini hadir dengan layar berukuran 6,79 inci. Resolusinya Full HD Plus dan sudah mendukung refresh rate 90Hz untuk kemulusan saat scroll TikTok. Layar ini juga terlindungi Gorilla Glass dan Xiaomi juga memberikan garansi 15 bulan. HP Xiaomi terbaru ini juga mengantongi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan debu dan percikan air. Dan untuk fotografinya di bagian belakang ada kamera utama 50MP ditemani lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 8MP. Namun untuk perekaman videonya cuma bisa hingga 1080p 30fps baik itu kamera depan maupun kamera belakangnya. Performanya mengandalkan prosesor MediaTek Helio G88 bersanding dengan RAM 8GB yang bisa diperluas 8GB lagi menggunakan RAM virtual. Sementara untuk memorinya ada pilihan 128 dan 256GB yang juga masih perluasan pakai microSD hingga 1TB meski slot SIM-nya hybrid. Di sektor daya ada baterai berkapasitas 5000 mAh ditemani pengisian daya 18 watt serta adanya jaminan proses update Android sebanyak 2 kali. Sedangkan yang disayangkan dari HP ini adalah penggunaan memorinya berjenis eMMC 5.1 yang tidak lebih cepat dari UFS. Lalu speaker di HP ini juga masih mono padahal di pendahulunya udah pakai stereo speaker, serta HP ini juga gak punya NFC. Berikut uraian spesifikasi dan harga terupdate-nya. Jadi itulah 7 deretan rekomendasi HP 1 jutaan yang paling worth it untuk dibeli di awal tahun 2024. Ketujuh HP tersebut menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing berdasarkan harga yang diberikan. Jadi kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang kamu miliki. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.